Halo guys, jumpa lagi bersama channelnya Longa Production. Kali ini saya lagi sama pembalapnya Jawa Timur, Ade Merongki. Mas, gimana punya kabar ini mas? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ini saya mau review perjalanan jenengan awal mula karirnya balapan itu mulainya tahun berapa? Balapan mulai awal balap itu tahun 2012 akhir mau masuk 2013. Nah itu tiba-tiba langsung balap, apa ada yang ngajarin gitu, apa otodidak kayak gitu sendiri? Gimana ya, dulu kan di rumah kan banyak, sewaktu SD itu kan di depan rumah banyak anak setting. Oh, setting-settingan gitu ya? Kayak setting lah, itu terutama kakak sendiri yang naik. Siapa? Kakak saya Dadang Jabrong. Oh, Itu naik, jadi pengen gitu loh, pengen apa sih balap itu gitu. waktu itu usia berapa mas? Itu kalau nggak salah SD kelas 6. Masih SD kelas 6. Hmm. Nah, saat itu kan masih cukup kecil ya, masih SD kelas 6. Nah, Gimana tanggapan orang tua kalau tahu anaknya balapan yang resikonya sangat besar gitu mas? dulunya sih juga nggak boleh dulunya, terus Lama-kelamaan. lama-kelamaan diajarin sama kakak sendiri, alhamdulillah dapat juara, dibolehin sama ibu. Berarti awal balap ikut settingan, begitu ikut settingan langsung terjun di event. Nggak pakai liaran ya? Nggak pernah liaran saya, Nggak pernah nggak liaran? pernah sama sekali. Sama sekali? Nggak pernah. Apa nggak pengen nyoba gimana atmosfer liaran yang sekarang lagi in di balap-balap kayak gitu? Kalau ngomongnya pengen sih juga pengen, tapi gimana ya, dulu kan almarhum bapak itu udah pesen sama kakak, jadi kalau bisa nggak usah liaran gitu. Cuman Makanya nggak liaran. bikin prestasi di event-event track back ya. Nyeng. Nah, pertama kali balapan itu naik motornya siapa? Pertama kali timnya kakak sendiri sama juga LRF Juga LRF. Kediri. Pertama naik motor apa mas? Apa langsung naik semua motor apa kayak gimana? Kalau ngomong soal naik bertahap mas, dulu naik cuman SU standar sama Matic 130. Maticnya naik motornya Pak Wibi Blitar. Tahun berapa itu waktu pertama kali ikut event? 2013 awal. 2013 awal. Berarti belajarnya di tahun 2012 akhir, main event 2013 awal. Langsung naik Matic. Sama Gimana SU standar. perasaannya waktu pertama kali ikut event dengan penonton yang sekian banyak waktu itu? Namanya pertama mas ya, pastilah beradaptasi itu kan agak lama ya, kan soalnya pertama. Ya bismillah aja. Masih belum punya rasa nervous ataupun gimana ya? Alhamdulillah, tapi di kelas open malah juara 1. Waktu itu main apa? Pertama kali naik SU standar open juara 1, naik Matic pertama juara 1. Waktu itu saat sekolah masih SD kelas 6 itu kira-kira berat badannya berapa? 25. Masih 25. 25. Berarti masih paling kecil sendiri ya. Hmm. Di situ kan masih banyak. Dulu kan nggak ada kelas-kelas pemula sama itu. Gak ada. Jadi satu main Jadi semua. 1. Terus timbangan juga masih dikit. Berarti pertama datang ikut event sama timnya Jugala sama Maticnya Pak Wibi Maticnya Pak Wibi, Blitar ya. ya. Selama balapan pertama sampai sekarang kemana aja yang pernah ikut balapan? Keluar pulau apa ke mana? Kalau paling jauh daerah ke timur utara Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan seluruh Kaltim, Kalbar, Kalteng
pernah semua. Itu kejurnas apa? Jurnas Kejurnas. Sama timnya siapa di sana Mas di luar pulau? di Kaltim sama timnya RJRT Samarinda, Reja Jaya Montor ini. Nah itu apa di sana ada teken kontrak atau apa cuman start money Kalau di sana itu cuman start money. Ceritanya diajak kakak. sama Mas Japrong ya? Diajak kakak main ke sana di start money, alhamdulillah dapat prestasi juara umum di sana. Pertama kali juara umum di sana. Pertama kali juara umum di sana. Berarti di sana itu penuh dengan kenangan. Kenangan banyak, terindah, termumet sebenarnya. Selama balapan ini berarti Mas Ade sudah berjalan 8 tahun. Kalau awalnya 2012. Kurang lebih segitulah. Sekarang kan. Keluh kesahnya apa sih Mas? Jadi seorang pembalap itu, entah itu pernah jatuh, entah itu pernah pengen main tapi nggak ada support, apa kayak gimana? Banyak Mas ya kalau soal cerita, kalau cerita panjang banget. Iya. Dan simpelnya dari sebuah balapan itu bisa mengartikan arti sebuah kehidupan. Kenapa kok bisa diartikan seperti itu? Gimana Mas? Saya suka hobi yang dibayar. Maksudnya seperti pekerjaan gitu ya. Perasaannya Mas Ade naik motor kenceng sampai bisa juara umum atau apa? Gimana sih Mas? Apa yang dirasakan? Saya kan juga bukan seorang pembalap, tapi saya suka dengan balapan. Gimana Mas ya? Enjoy, senang gitu loh. Apa nggak ada sedikit rasa takut waktu itu? Enggak sama sekali. Kadang kalau di Jatim itu takutnya cuman pengariman. Kurang panjang ya. Jaraknya terlalu pendek. Kalau di kelas CC atau 55 ke atas itu. Sport ya. Kayak sport, ninja tune up itu bahaya sebenarnya. Bahaya ya, masih kurang panjang. Kalau di Jawa Tengah di mana-mana kan enak. Jarak pengirimannya panjang Treknya banget. Panjang. Nah, selama Mas Ade balapan meniti karir ini pernah nggak Mas mengalami insiden? Ya kalau bisa ya jangan sampai jatuh sampai patah tulang atau dan sebagainya. Kalau ngomongnya soal jatuh namanya pembalap ya pasti pernah. Gitu ya. Yang Gimana waktu paling itu, Mas? parah event di Bali. Bali. Naik motornya Naik Matic 200-nya ups garaga. Oke. Habis finish jatuh karena trouble engine. Kunci tiba-tiba. Ban belakangnya ngunci. Mas Ade ini kan termasuk bisa diperhitungkan pembalap topnya Jawa Timur, bisa dibilang seperti itu. Pernahkah ada ikatan kontrak sama tim-tim mana, tim-tim besar ataupun brand-brand besar sama Mas Ade, entah itu aparel, baju, sepatu atau helm atau apa? Ya pernah sih Mas, kontrak juga ada, terus yang dikasih kayak start money juga ada. Kalau kontrak kemarin tahun 2018 ikut AB Speed Shop Jakarta. Itu kontrak aparel apa kontrak balap? Itu balap. Kalau aparel sampai sekarang nggak ada yang kontrak, cuman ya dikasih lah, disupport sama salah satu brand Racing Hell. Sama Racing Hell. Nah, Mas Ade ini balapan pernahnya ikut event-event kejurnas, kejurda gitu, di mana aja? Di sini. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Yang sering diikutin Mas Ade? Kalau ngomong soal sering, dulunya tiap minggu balap. Kayak tiap minggu balap. Entah itu event kejurda, kejurnas, ARS, ikut. Prestasinya apa aja Mas? Di kancah apa kejurnas apa kejurda? Selama ini yang pernah diraih Mas Ade? Ya alhamdulillah di Kurapa ya, kurang lebih ada juara umumnya juga di kejurnas. Catatan waktu tercepat yang diraih sama Mas Ade ini berapa waktu itu sampai sekarang? Yang maksudnya jadi momen tersendiri kebanggaan buat Mas Kalau Ade. soal momen paling tercepat itu kemarin. Kalau dulunya kan belum naik motor kenceng, maksudnya kan cuma kelas-kelas tertentu. Lah sekarang kan udah bisa naik semuanya. Kemarin di Bali alhamdulillah seneng banget bisa cetak time 68.
di Bali. Naik apa itu Mas? Ninja Tune Up. Punya siapa? Punyanya Mas Penceng. Punyanya Mas Penceng, Iya. Klaten ya. Kenceng banget motornya. Mas Ade ini kan juga sudah lama dan nggak pernah liaran Iya. gitu. Kalau misalkan ada tim yang mau ngerekrut Mas Ade buat jadi pembalapnya, kira-kira pengen dikontrak itu berapa sih Mas budgetnya kontraknya? Barangkali ada bos-bos besar yang mau merekrut Mas Ade buat balapan. Kalau ngomong soal uang sih Mas ya nggak bisa nentuin lah. Lihat-lihat kalau kurang lebih per motor mintanya cuma 5.000 per semusim. Semusim per satu motor. Nah, Mas Ade ini di Jawa Timur tahun ini sama timnya siapa? Kalau tahun ini kan kita kena corona nih, Pandemi lockdown ya? ini, Lockdown ya? lockdown. Jadi ya seadanya lah. Event kan juga nggak ada tahun ini. Tapi sebelum pandemi kan di situ musim balap kan tetap berjalan. Barangkali Mas Ade ditawarin sama timnya siapa atau siapa. Nah selama pandemi kan nggak ada balapan memang. Sebelumnya kan tetap berjalan balapan seperti biasanya. Itu sama timnya siapa? Kalau tim ya dari dulu sampai sekarang sampai tua pun tetap sama juga lah RF. Cuman kalau ada yang nawarin kontrak, ya ntar dibagi, kalau enggak ikut kontrak semua. Ikut kontrak tim baru semua gitu ya. Soalnya juga RF itu kayak ayah saya sendiri. Kenapa kok bisa disimpulkan seperti itu? Dari kecil sampai kakak juga bisa sampai bengkel sini ya adanya juga RF ini. Gitu ya Mas Ade. Nah Mas Ade ini kan tergolong pembalap di Jawa Timur. Selama ini naik selain punyanya juga RF sama motor kakaknya sendiri, itu naik motornya siapa aja? Kalau terdekat ya kayak MCKM, Wijaya, terus Uye dulunya. Kalau lain di Kediri Yang kayak, baru-baru ini yang baru-baru kayak Chong Speed, DKMS, Malang semua. terus banyak sih Mas yang lain kayak di barat juga. Motor kan yang dari Jawa Tengah di sini kan juga banyak. Salah satunya kayak Mas Penceng, Pak Kemo. Semuanya di sini ya. Nah, Mas Ade ini menurut Mas Ade balapan itu gaya hidup apa hidupnya Mas Ade? Kehidupan. Hidupnya Mas Ade ya. Kenapa kok bisa disimpulkan seperti itu? Karena dari situ alhamdulillah dapat pemasukan. Bisa bantu-bantu orang Bisa tua. bantu orang tua, kayak pengen apa bisa kebeli gitu. Seperti itu ya. Istilahnya Ya kehidupanku lah. menjanjikan dan sedikit membantu. Membantu. Sangat membantu. Mas Ade sebelum balap ini, kalau biasanya kan pembalap-pembalap ada yang ritualnya kayak diet 1 bulan sebelumnya menjelang event-event besar, ataupun di situ ada puasa Senin Kemis, ataupun sholat malam. Apa ritualnya Mas Ade saat itu? Apa entah itu minta doa orang tua? Kalau saya kalau doa ya pasti minta orang tua. Cuman kalau soal diet saya cuma nahan nggak makan malam. Udah gitu aja. Cuman itu aja. Bobotnya Mas Ade ini berapa sih? Kemarin balapan itu tahun-tahun 2019, 2020 48, 49. 48, 49. Terus kena pandemi ini alhamdulillah bisa turun nih 45, 46. Nah, selama pandemi ini kalau boleh tahu kegiatan positifnya Mas Ade ini apa? Ya, pandemi ini apa ya? Ya alhamdulillah sih main burung. Main burung. Burung lovebird itu lomba juga ternak. Itu juga alhamdulillah dapat masukan. Terus satunya lagi buka angkringan. Buka angkringan. Ini loh guys, seorang yang merongki loh, punya usaha baru merintis angkringan. Di mana Mas angkringannya? Angkringannya di sebelah PLN Rembang Adelui, Kediri kota. Nah itu punya sendiri apa hasil dari balap atau ikut orang Mas atau kayak gimana?
yang punya 2 orang sih. Saya sama siapa ya, bisa dibilang saudara, kakak, guru saya. Guru itu guru apa? Guru balap apa guru spiritual apa guru apa? Kalau dibilang guru ibadah lah. Termasuk Mas Adi seorang yang rajin ibadah juga. Ya alhamdulillah sih. Bismillah lah buat niat berubah baik lah dari sebelum-sebelumnya. Selama Mas Adi balapan ini kan mungkin ya ada orang yang berjasa banget menurut Mas Adi di balik kesuksesan Mas Adi sekarang, meskipun sekarang lagi dilanda musim pandemi. Siapa sosok yang berjasa buat karirnya Mas Adi selama di balap ini? Kalau yang berjasa ya nomor 1 orang tua, kedua kakak sendiri, yang ketiga ya bisa dibilang ayah saya, Bos Jo juga lah itu. Bos Jo ya. Dan satunya lagi guru di pondok saya. Guru di pondok. Harapannya Mas Adi di tahun 2021 setelah pandemi ini apa? Harapannya mudahan balapan kayak dulu lagi lah, hampir tiap minggu ada gitu. Tiap minggu balapan. Tiap minggu balapan sambil apa ya, kayak Jawa Timur kalau bisa hadiahnya disamain lah sama yang lain-lain. Apakah memang nggak sama dengan yang lain? Kadang sama, kadang nggak pasti. Mungkin tergantung peserta juga, apa gitu ya. Ya gimana lah, biar banyak peserta usaha gitu. Nah, selama libur balap musim pandemi, selain kegiatan Mas Adi buka angkringan dan sebagainya, pernahkah ada job-job tertentu, dapat job setting motornya tim siapa atau apa? Ya pastilah Mas, namanya gitu ya. Pasti kadang ya di job sama nih Mas, si juragan wadon togok MJKM nih. Deket dari rumah, dari bengkelnya. Cuman 5 kilo. 5 kilo ya. Deket banget nih bengkel wadon. Yang lagi viral katanya ini. Iya. Solid wadon ini. Mas Ade, Ya. cukup sekian review dari saya. Awal mula karir jenengan yang dari 0 sampai sekarang berjuang seperti itu. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian dari saya. Review dari Mas Adi Merongki mengulas kisah perjalanan pembalap dari Jawa Timur yang satu ini, dari kota Tahu ya, Kediri. Jangan lupa like, share, and subscribe di channelnya Lomar Production. And comment guys. Waalaikumsalam.